Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskel Dinis, Vikatel Maya Haskel Dinis. Halo Arkades, para pecinta serial drama Turki Kurulus Osman dimanapun Anda berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki Kurulus Osman yang tentunya akan tayang di episode selanjutnya. Lalu seperti yang kita ingat, di episode sebelumnya, Osman mengikuti Kuzgun ke kamp Mongol. Kuzgun dilenyapkan oleh Taylak Arslan karena misinya yang gagal dalam melenyapkan Osman. Taylak juga melenyapkan pemimpin Mongol yaitu Mongke. Ketika Osman tiba di tempat kejadian, dia hanya menemukan mayat orang Mongol. Osman dan pasukannya juga menemukan Kuzgun tergantung di pohon dengan catatan terselip di dalam mantelnya. Salah satu Mongol yang masih hidup dan terus mengulang nama Monke. Pada saat itu Osman tidak tahu siapakah Monke itu, tetapi kemudian mengetahui bahwa dia adalah putra Geihatu. Lalu seperti apa kelanjutannya? Stay tune at SNDZC. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Pemotongan tali gantungan Kuzgun mengaktifkan jebakan dan Osman terkena panah di kakinya. Luka di kaki Osman membuat perjalanan pulang menjadi lambat. Sementara itu, Taylak telah melarikan diri dari kamp Mongol dan bergabung dengan Serkutai. Serkutai yang dianggap terbunuh oleh pedang Goktuk di episode 27 sebenarnya belum meninggal. Dia masih hidup untuk bertarung di kemudian hari. Serkutai dan Taylak telah bergabung. Taylak mengirim Serkutai dalam misi untuk memberitahu Geihatu bahwa Osman telah mengambil putranya dengan harapan Geihatu datang ke Sogut untuk mencari dan akan melenyapkan Osman untuknya. Kembali ke Kastil Inegol, Vlatius menemukan pengiriman bubuk Mesiun yang telah dicuri. Semua tanda mengarah ke Turki. Ayah Nikola tidak senang dengan hal ini. Safci menugaskan perlindungan bubuk Mesiu yang dicuri di tangan paman Dundar Bey di Kastil Kulusaisar. Dundar disuruh menjaganya dengan baik. Wabah yang dibawa oleh ayah Nikola telah berkembang dan banyak yang sekarat. Rencana ayah Nikola tampaknya berjalan dengan baik. Senjatanya melawan Turki adalah menunggu waktu. Suku Kayi Taylak Arslan mengunjungi Ertugrul. Dia telah memberitahu saudara perempuannya bahwa rencananya untuk mendepak Ertugrul telah dimulai. Namun Ertugrul cerdas dan sudah mencurigai Taylak dan saudara perempuannya. Ertugrul mengirim Hazal Hatun keluar dari suku, ditempatkan di samping suaminya Dundar Bey di Kastil Kulusaisar. Malam itu di Kastil Kulusaisar, Vlatius menemukan toko Mesiu dan menyalakannya. Sebuah ledakan besar terdengar sepanjang malam. Sementara itu, genderang dari desa Kayi akhirnya menandai kedatangan Osman. Ertugrul mendengar genderang dan wajahnya bersinar ketika mendengar penduduk suku itu berteriak memuji dan mengagumi Osman yang mereka cintai. Meskipun kesakitan, dirinya telah menunggu lama untuk melihat ayahnya. Dia tertatih-tatih ke tenda keluarga. Pandangan pertama mereka satu sama lain adalah salah satu kekaguman. Tidak percaya bahwa akhirnya mereka bersama. Mereka menatap satu sama lain, perlahan dan kemudian berpelukan. Osman mencium tangan ayahnya dengan rasa hormat dan penuh cinta yang mendalam. Taylak juga telah sampai di suku Kayi. Dia diterima di tenda Ertugrul. Suasana tegang antara Osman, Gunduz, dan Taylak. Ada kecurigaan bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk mencoba melenyapkan Osman. Hal ini tidak luput dari perhatian Ertugrul. Taylak menyangkal mengetahui Kuzgun. Permintaan maafnya diterima Ertugrul, namun Osman dan Gunduz tentu saja tidak mempercayainya. Osman lelah setelah perjalanan yang menyakitkan dan istirahat ke tendanya. Dia disambut oleh Bala Hatun.
Dia dapat melihat bahwa Osman membutuhkan perhatiannya dan mulai merawat luka-lukanya. Boran tertarik pada Gonca dan dia membuat permainan untuknya. Dia menerima perhatiannya. Osman kini bersiap-siap untuk menyambut saudaranya Safci. Dia belum berjumpa dengan Safci selama bertahun-tahun. Dia telah berperang di Crimea. Osman tahu bahwa Safci akan menyerang kastil Inegol karena meledakkan bubuk mesiu dan meminta untuk pergi bersamanya. Permintaannya ditolak. Ini adalah pertama kalinya Safci menunjukkan kepada saudaranya sikap superioritas terhadapnya. Osman merasakan intimidasi. Safci membalas serangan di kastil dengan memasuki kastil Inegol melalui bawah tanah dan melenyapkan penjaga mereka. Keesokan paginya melihat pengawalnya yang terbunuh membuat Flatius dan ayah Nikola marah. Mereka ingin balas dendam dan mereka menginginkannya segera. Malam itu Osman dan Ertugrul makan bersama. Ertugrul bertanya kepada putranya, apakah dia menemukan pasukan siap untuk serangan musuh. Osman percaya bahwa mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi dia ingin memiliki bubuk mesiu untuk menambah amunisi mereka. Pertemuan Dewan Kayi disebut ini adalah pertama kalinya Ertugrul menerima semua bayinya untuk waktu yang lama. Banyak masalah yang harus mereka lewati. Diskusi jatuh pada wabah. Gundus Bey dinominasikan untuk melihat ke dalam permusnahan tikus dan penyakit. Kastil Kulusaisar ditempatkan di tangan Gundus dan Dundar Bey ditugaskan ke Sogut. Osman menunggu keputusan ayahnya sendiri, berharap itu adalah kepemimpinan para prajurit. Ayahnya memanggilnya dan memberinya pujian atas keberaniannya, tetapi tidak ada yang lain. Ertugrul menyerahkan kepemimpinan pasukannya kepada Safci, putra sulungnya. Keputusan ini menyakiti Osman. Dia merasa cemburu, tetapi menerima keputusan ayahnya. Osman terbiasa memberi perintah sendiri. Dia sekarang harus menerima perintah dari saudaranya. Rapat dewan ditutup dengan doa, tetapi keputusan Ertugrul sangat tergantung pada beberapa anggotanya. Sementara itu, perjalanan panjang bagi Serkutai. Dia telah tiba di Konya dan diterima oleh Geihatu si Mongol. Serkutai penuh ketakutan saat menghadapi Geihatu. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa Osman telah menangkap putranya dan melenyapkan semua noker Mongolnya. Geihatu menerima berita itu seperti tamparan di wajahnya, seperti yang diharapkan Tailak Arslan dan Serkutai. Geihatu bersumpah bahwa dia akan menemukan Osman dan melenyapkannya serta keluarganya. Yang Geihatu tahu bahwa putranya sudah meninggal. Di kastil Inegol, ayah Nikola dan Flatius percaya bahwa mata-mata Turki telah ditempatkan di dalam kastil, tetapi mereka tidak tahu siapa. Sementara itu di suku Kayi, Osman dipenuhi amarah dan sakit hati setelah keputusan ayahnya untuk menjadikan Safci sebagai pemimpin pasukannya. Osman keluar dari desa penuh frustasi dengan harga dirinya terluka. Dia naik ke bukit di mana dia bisa menenangkan semangatnya yang membara. Setelah itu dia kembali dalam suasana hati yang lebih tenang dan berjalan ke tenda ayahnya hanya untuk bertemu Safci. Safci sedang duduk di bulu ayahnya. Osman berjalan mendekati saudaranya dan mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak setuju tentang ayah Nikola. Osman mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas jebakan yang dipasang untuknya. Osman percaya bahwa Kuzgun diberi perintah oleh Tailak Arslan. Safci tidak menanggapi saran Osman dengan serius. Dia mengatakan kepada Osman bahwa dia tidak sabar, berani dan muda, dan tidak semua yang terlintas dalam pikirannya adalah benar. Dia mengatakan kepadanya bahwa di masa depan dia akan tahu tempatnya dan menerima perintahnya dari Ertugrul atau dirinya sendiri. Safci meletakkan tangan di bahu saudara laki-lakinya, tetapi Osman menepisnya.
Osman mengatakan bahwa dirinya telah melihat banyak orang datang ke suku dengan ambisi besar untuk memimpin Kayi. Safchi menanggapi ini sebagai penghinaan dan menyerang Osman. Di wajahnya, sebagai balasan Osman menyerang balik saudaranya. Pada suatu waktu Osman tidak pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Tetapi sekarang dia tidak berniat untuk menggantikan posisi Safchi. Perkelahian di antara saudara kandung pun terjadi. Mereka saling memukul. Pertarungan membawa mereka keluar tenda dan penduduk suku banyak yang menyaksikan. Menyadari bahwa mereka sekarang sedang diawasi oleh suku dan perjuangan mereka akan membawa mereka kepada perpecahan kepemimpinan, akhirnya mereka menghentikan pertarungan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, pertarungan ini sangatlah serius. Malam itu Ertugrul memakan sebuah roti bersama keluarganya. Saat mereka duduk mengelilingi meja, Ertugrul memberitahu keluarganya bahwa Geihatu telah meninggalkan Konya dan dalam perjalanan ke Sogut dengan membawa pasukan Mongol Nokkers. Ertugrul percaya bahwa seorang duta besar dari Kayi harus dikirim ke Geihatu memberinya harapan terbaik untuk mereka dan mengetahui niatnya. Osman meminta ayahnya untuk mengirimnya, tetapi sekali lagi Ertugrul mengabaikan putranya dan lebih memilih Safchi untuk pergi. Baiklah Arkades, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. SNDGC pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.